Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ari di channel Midnight Story, channel podcast horor kesayangan kalian. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, murah rezeki, dan selalu berada dalam lindungannya. Sebelum kita memasuki ceritanya, alangkah baiknya teman-teman semua untuk like video ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat konten cerita-cerita horor di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Ini adalah part 3 dari kelanjutan cerita pendakian gunung di Jawa Tengah. Untuk teman-teman yang baru gabung dan baru melihat video ini, saya sarankan untuk menonton part 1 dan 2-nya terlebih dahulu agar teman-teman semua tahu bagaimana jalan ceritanya. Oh ya, untuk teman-teman yang mempunyai cerita horor dan ingin saya bacakan di sini, bisa kirimkan cerita teman-teman ke email Midnight Story. Linknya ada di deskripsi video di bawah ini. Tanpa berlama-lama lagi, ceritanya bermulai dari sini. Kami semua waspada melihat ke kanan dan kiri. Namun kami semua berasa seperti diawasi dari atas bukit sana. 10 menit perjalanan tepatnya di sebuah tikungan, kami menjumpai pohon besar yang cabangnya terbelah menjadi 2. Bentuknya kira-kira seperti ketapel, namun ukurannya sangat besar, tidak berdaun dan tidak ada cabang kecil di sekitarnya. Seperti pohon yang sudah lama mati, tapi tetap berdiri kokoh. Pada saat kami melihat pohon itu, kira-kira jaraknya 50 meteran dari kami. Dari kejauhan kami melihat ada sosok yang sedang duduk di antara 2 cabang itu. Sosoknya begitu besar, tapi kami semua memberanikan diri untuk terus berjalan. Karena memang tidak ada jalan lain selain melewati pohon itu. Semakin kami dekat ke arah pohon, sosok itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Setelah melewati pohon itu, masuklah kami ke area semak-semak. Kami melihat ada 2 tenda yang terpasang di tanah. Yang satu warnanya kuning dan yang satunya lagi berwarna biru. Tenda itu saling berhadapan. Akhirnya kita pun lanjut melewati tenda itu. Pada saat lewat kami bilang permisi, tapi tidak ada satupun yang menjawab. Ya sudahlah, akhirnya kita lewati aja tenda itu. Baru aja beberapa langkah melewati tenda, kami mendengar ada orang yang menangis terseduh-seduh dari arah tenda yang berwarna kuning. Karena kaget, kami semua lari pontang-panting ke arah depan. Saat aku lari, aku sambil melihat ke belakang ke arah tenda itu. Dan kemudian, tiba-tiba tenda itu menghilang. Gak ada tenda sama sekali di area tersebut. Aku coba memanggil Mas Heru, Mas Dian, dan Pak Andi untuk coba mastiin. Dan mereka pun juga tidak melihat tenda itu lagi. Kami berempat pun terus melanjutkan perjalanan menyusuri kaki bukit dan akhirnya sampai di suatu tanah lapang yang berkabut. Di sini hanya ada jalan setapak untuk naik ke atas bukit lain. Bagaimana Mas Ian? Apakah ini jalan untuk naik ke puncak? Iya mas, ini jalannya. Mas, tapi kalau emang ini puncaknya, kok kita nggak ngeliat kelompok lain yang udah sampai ya? Kan harusnya mereka melalui jalan pintas bisa lebih cepat sampainya. Ingat, kita ini sekarang berada di ruang waktu yang berbeda dengan kelompok lain. Coba kamu cek lagi jam tangan kamu. Di jam tangan saya masih pukul 4:15. Bener juga kata Mas Heru. Di jam tangan aku dan Mas Ian sama-sama masih pukul 4:15. Tapi ada yang berbeda dengan Pak Andi. Jam tangan dia menunjukkan pukul 3:40. Kenapa bisa beda begini ya? Hanya jam Pak Andi aja yang berbeda. Pak Andi terlihat mulai gelisah. Apakah perbedaan waktu di jam tangannya menyiratkan arti lain ya? Kita pun terus berjalan hingga akhirnya sampai di puncak paling atas. Tapi yang kita temui hanya berupa hamparan kosong. Gak ada tanda-tanda kehidupan. Kosong melompong. Hanya tanah dan pasir-pasir aja. Batu pun juga gak ada. Mas Ian, ini puncak. Iya mas, bener ini puncaknya. Kalau malam emang gak terlihat apa-apa mas. Tapi kalau pagi pasti indah banget mas. Aneh,
Perasaan tadi kita semua mendengar bunyi pukulan keras dari atas ini. Kok ini kosong melompong ya? Lalu gimana cara kita mengakhiri ini semua? Di tengah-tengah kebingungan kami, dari arah pojok depan yang menuju ke bagian bawah, samar-samar kami melihat sosok ibu-ibu datang berjalan perlahan ke arah kami. Kami semua langsung waspada. Karena kabut yang cukup tebal, kami tidak bisa melihat jelas sosok ibu-ibu itu. Dia berdiri di hadapan kami dengan jarak kurang lebih 5 meteran. Dia hanya diam aja, gak mengeluarkan kata-kata. Permisi Bu, kami berempat sedang melakukan pendakian. Belum selesai Mas Heru berbicara, ibu-ibu itu memotong. Saya tahu kenapa kalian ada di sini. Salah satu dari kalian mempunyai urusan yang belum selesai dengan kami. Kamu Andi, takdirlah yang menuntun kamu kemari. Maafkan saya. Saya tidak bermaksud mencelakai mereka. Jawab Pak Andi sambil menangis menyesal. Mereka punya nasib yang kurang beruntung, tapi itulah takdir mereka. Suatu saat nanti kamu akan menjumpai takdirmu. Saat ini biarlah menjadi sebuah awal perjalanan kamu. Gunung ini bukan menjadi akhir dari ceritamu, Andi. Tiba-tiba aja dari arah belakang ibu-ibu itu muncul beberapa sosok lainnya. Langkah kaki yang sepertinya pernah aku dengar sebelumnya. Mereka adalah anjing-anjing yang tadi. Mereka berjejer di kanan kiri ibu-ibu itu sambil melolong sejadi-jadinya. Tapi saat ini bentuk mereka utuh layaknya seekor anjing, tidak lagi berkepala manusia. Mereka ini adalah anak-anak saya. Anak-anak saya yang dulu pernah menjadi bagian cerita dari pegunungan ini. Sekarang adalah waktunya kalian untuk kembali. Pergilah. Setelah sosok ibu itu berkata, tiba-tiba aja kabut tebal menyeruak di seluruh area. Samar-samar, sosok ibu itu berikut anjing-anjingnya mulai lenyap di telan kabut pegunungan. Angin dingin mulai berhembus kencang. Bunyi pukulan keras kembali terdengar, namun kali ini iramanya cukup cepat. Gak lama setelah itu, semuanya terang benderang, persis seperti saat subuh, saat fajar datang. Sinar matahari udah mulai terlihat menembus awan dari sebelah timur bukit yang tadi. Buru-buru aku coba lihat jam tanganku. Ternyata waktu udah menunjukkan pukul 5 kurang 15 menit. Berarti perjalanan dan kejadian yang banyak banget itu cuma memakan waktu 1 jam aja. Padahal berasa lama banget. Aku coba lihat sekelilingku. Ternyata memang pemandangannya sangat indah. Dari atas puncak ini terlihat jejeran gunung di depanku. Kalau kata Mas Ian, salah satunya adalah Gunung Merbabu. Bener-bener bagus banget. Kayak di lukisan-lukisan yang temanya pegunungan dan awan gitu. Kita berempat hanya bisa menikmati pemandangan yang indah ini. Setelah beberapa saat kita di puncak, tapi masih belum ada tanda-tanda dari kelompok lain. Baru aja aku mikir kayak gitu. Gak lama dari arah bawah mulai kelihatan rentetan kelompok lain. Pertama kelompok 3, disusul kelompok 4, kelompok 2, dan yang terakhir adalah kelompok 1. Kelompok 1 adalah kelompok awal aku. Sesampainya mereka di puncak dan bertemu kita berempat, mereka semua kaget. Kenapa kita bisa sampai duluan di puncak? Padahal kita berempat jalan paling belakangan. Dan mereka juga padahal udah lewat jalan pintas. Kita berempat cuma bisa senyum kecil sambil mengelus dada. Mudah-mudahan aja yang lain gak ada yang nanya ke kita yang macem-macem. Setelah semua kelompok berkumpul, kami semua mendirikan tenda. Dan menikmati kebersamaan sampai dengan pukul 6 pagi. Lalu dilanjutkan istirahat sampai dengan pukul 11 siang. Karena kami semua butuh tidur dan istirahat. Aku berada satu tenda dengan Mas Heru. Sebelum tidur, aku sempat ngelirik ke arah kumpulan ranger. Di sana aku ngeliat Mas Ian dan ranger lainnya lagi ngobrol-ngobrol. Nggak tahu yang mereka omongin apa, tapi aku yakin pasti mereka semua tahu sama tahu atas kejadian yang semalam menimpa kami. Dan gak lama kemudian, aku pun terlelap. Jam 10 lebih dikit aku pun terbangun. Baru aja buka mata, aku lihat Mas Heru lagi beres-beres tas. Kemudian Mas Heru menyuruh aku untuk beres-beres juga. Mas Heru bilang kalau panitia memperbolehkan kita semua yang ingin turun duluan,
Yang penting semua nanti ngumpul di base camp dulu sebelum masuk ke dalam bus. Aku sempat nanya di mana Pak Andi ke Mas Heru. Ternyata Pak Andi udah turun duluan diantar beberapa ranger. Kayaknya dia udah trauma berat di sini dan minta buru-buru pulang. Pengawalan direksi juga udah disiapin untuk menjemput Pak Andi. Mereka udah standby di pos 2 dan 3. Dengar-dengar dari teman-teman yang lain, katanya Pak Andi dijemput pakai helikopter oleh tim SAR. Dijemputnya di area kantor pemancar karena di sana lahannya agak luas. Kemudian aku dan Mas Heru pun langsung bergegas untuk turun. Kita cuma pamit ke ketua panitia dan ranger yang ada. Karena kami cuma berdua, ranger merasa tidak perlu untuk memandu kita. Lagian jalan yang kita lewatin ya itu-itu aja. Oke lah, kami berdua pun langsung turun. Trek pertama adalah melewati sabana yang tadi malam kita lewati. Sabana ini benar-benar indah. Rerumputan menghampar luas berwarna kuning. Banyak bunga-bunga liar yang tumbuh di sisi kanan dan kiri jalan. Teriknya matahari pun tak terasa karena udaranya sangat sejuk. Untuk berusaha melupakan kejadian semalam, aku dan Mas Heru nyanyi-nyanyi kecil. Perjalanan menuruni gunung memang tidak seberat saat mendaki, tapi otot kaki lebih pegel karena menahan beban. Sekarang aku melihat dengan jelas pohon besar yang bercabang 2 yang semalam kita lewat itu. Sepertinya pohon ini pernah tersambar petir. Soalnya aku lihat batangnya berwarna abu-abu dan agak gosong. 15 menit perjalanan akhirnya kita sampai di sebuah turunan curam yang berbatu. Dan disinilah sudah mulai masuk ke pos 3. Pos 3 ini dipenuhi dengan batu-batu besar. Turunan ini beneran curam banget. Aku sampai pegangan sama Mas Heru yang udah lebih dulu menuruni turunan. Setelah melewati turunan yang curam, kita melalui perjalanan terjal yang masih didominasi oleh batu-batuan. Diameter dari kanan ke kiri hanya pas 2 kaki orang dewasa. Pokoknya benar-benar sempit. Pohon di sini udah mulai tinggi-tinggi di sebelah kiri. Di sebelah kanan batu-batuan yang menjulang dan ditutupi semak belukar. Sampai akhirnya kita ketemu jalanan bercabang yang membentuk huruf V. Di sini Mas Heru lupa arah jalannya. Yang kanan jalannya menanjak dan yang kiri jalannya menurun. Aku sendiri cuma ngandelin ingetan Mas Heru aja. Karena semalam kondisiku pingsan pas dibawa sosok anjing-anjing itu. Jadi aku nggak tahu sama sekali jalannya. Mas Heru akhirnya memilih jalan ke kiri alias yang menurun. Karena seingat dia waktu ngejar-ngejar aku, dia ngelewatin jalur yang menanjak. Akhirnya aku pun ngikut aja. Semakin kita menyusuri jalur ini, kok makin gelap ya? Pas aku lihat ke atas langit, ternyata udah mendung banget. Padahal baru aja jalan beberapa menit yang tadinya cerah jadi mendung. Aku dan Mas Heru berjalan makin jauh dari titik cabang sebelumnya. Aku berkali-kali coba mastiin ke Mas Heru, apakah emang benar jalan ini yang dilewati. Tapi menurut dia jalan ini udah benar. Dan lagi kita udah kepalang jauh masuk ke jalur ini. Aku dan Mas Heru mempercepat langkah sambil berharap mudah-mudahan ada papan penunjuk jalan. Kalau di jalur pada saat pendakian memang di beberapa titik ada petunjuk jalan. Tapi di jalur kali ini gak ada sama sekali. Makin ke dalam jalur dipenuhi dengan semak belukar yang cukup tinggi. Langit pun semakin gelap. Gemuruh petir yang saling menyambar yang menandakan sebentar lagi pasti akan turun hujan. Aku melihat ke jam tangan sudah menunjukkan pukul 12:09. Aku prediksi perjalanan bisa memakan waktu paling lama 2 jam. Jadi bisa sampai di base camp pukul 2 atau setengah 3 sore. Aku merasa cukup aneh. Di sini gak kedengeran sama sekali bunyi burung atau serangga. Sama seperti awal-awal kejadian pada saat pendakian. Dan ini jalannya terus menurun, tidak ada landai-landainya sama sekali. Tiba-tiba Mas Heru berkata, "Jalur kita udah bener nih. Coba lihat ke atas lereng itu. Itu jalur kita pada saat mendaki." Sambil menunjuk sebuah lereng yang ada jalan setapaknya di atas. "Tapi Mas, kan harusnya kita ada di jalur itu dong. Ini kan turunan waktu kita megang tebing bareng-bareng. Kita salah jalan Mas." Mas Heru baru sadar. Entah kenapa logikanya Mas Heru bisa terbalik begitu. Mas Heru tetap mengambil keputusan untuk terus menempuh jalur ini. Karena kalau kita berbalik akan memakan waktu lebih lama lagi. Aku terus mengikuti Mas Heru dari belakang.
Kaki aku udah mulai pegel karena terus menahan beban tubuh dan ransel bawaan. Beberapa kali aku jatuh terpeleset karena di sini bebatuannya cukup licin. Gak lama kemudian hujan pun turun. Aku udah gak sempet lagi mikir kalau kita harus berteduh. Pokoknya bagaimanapun kita harus terus maju mengejar waktu. Aku khawatirnya ini sama sekali gak ada petunjuk jalan. Kalau ada matahari, kita masih bisa nentuin di mana arah barat dan timur. Aku banyak berdoa aja, semoga ada petunjuk. Gak lama kemudian Mas Heru berhenti dan dia mengajak aku untuk melihat ke arah depan, kira-kira 15 meter di depan kita. Awalnya aku bingung, apa yang dia tunjuk? Aku coba teges-tegesin lagi. Aku melihat ada seorang pendaki. Dia memakai jaket yang ada tutup kepalanya, pakai tas ransel berwarna merah hitam, celana training panjang berwarna hitam, dan sambil memegang tongkat atau trekking pole. Aku dan Mas Heru senang bukan kepalang. Akhirnya ada teman barengan. Kemudian kami berdua pun lari bergegas menghampiri pendaki itu. Tapi makin dikejar, pendaki itu serasa semakin menjauh. Kami coba terus ngejar, tapi tetap gak kekejar juga. Turunan yang curam membuat kita sangat berhati-hati untuk melangkah. Kita coba untuk meneriaki pendaki itu, untuk memberitahunya agar berhenti sejenak dan berjalan bareng dengan kita. Tapi dia cuma berhenti dan menoleh sebentar lalu jalan lagi, seakan emang gak mau bareng-bareng sama kita. Awalnya kita kira itu adalah sosok arwahnya Mas Iksan, tapi kalau dari pakaian dan postur badannya gak sama. Ya udah kita coba terus ikutin dari belakang. Yang penting kita ada panduan dari orang itu. Sampai pada akhirnya dia pun berhenti. Kita juga ikut berhenti. Dia seperti menatap ke sebuah semak-semak di sebelah kanannya, seakan dia menemukan sesuatu. Aku dan Mas Heru mempercepat melangkah untuk mendekat ke pendaki itu, dan akhirnya kita pun berhasil tepat ada di belakang dia. Saat itu kondisi hujan cukup deras, jadi kalau ngomong harus agak teriak walaupun dari dekat. Permisi Mas, dari tadi kita ingin bareng dengan sampean. Saya Heru, dan ini teman saya Damar. Pendaki itu hanya terdiam sambil terus melihat ke arah semak-semak. Mas Heru teriak lagi dari belakang pendaki itu. Permisi Mas. Pendaki itu sama sekali gak menoleh, dia cuma diem aja. Aku pun ikut ngomong sambil teriak. Permisi Mas. Mas, permisi. Kita berdua boleh bareng gak Mas? Mas tujuannya ke base camp di bawah kan? Tapi pendaki itu masih tetap diem aja. Aku udah mulai curiga kalau pendaki ini sepertinya bukan manusia. Aku coba nyolek-nyolek tangan Mas Heru untuk ngasih isyarat, tapi Mas Heru cuma geleng-geleng kepala aja yang menandakan bahwa asumsi aku ini salah. Sampai pada akhirnya Mas Heru nyentuh bahu pendaki itu, dan akhirnya dia nengok. Wajah pendaki itu kayak orang Arab, hidungnya mancung dan alisnya tebal, tapi mukanya pucet banget kayak orang kedinginan. Dia memandang kita dengan tatapan kosong, tapi setengah kaget juga. Pendaki itu akhirnya membalas pertanyaan yang Mas Heru dan aku lontarkan. Maaf Mas, saya tadi buru-buru harus sampai di semak ini. Jadi bukan saya tidak mau menunggu kalian. Nama saya Ali. Oh gak apa-apa Mas, maaf kita merepotkan ya. Kita berdua ingin turun ke base camp di kaki gunung. Sampean apakah menuju ke arah sana juga? Sepertinya kita nyasar Mas. Saya tidak menuju ke sana Mas. Saya ke arah lain. Tapi kalau memang Mas nyasar, akan saya pandu menuju ke bawah sampai di perbatasan Batu Besar nanti. Wah baik Mas, kalau memang tidak merepotkan Mas Ali, kita akan sangat berterima kasih sekali Mas. Akhirnya kami bertiga pun segera melanjutkan perjalanan. Mas Ali bilang kalau melalui jalur ini kita jangan terlalu cepat jalannya, karena akan benar-benar menguras energi, dan akhirnya kita sering berhenti di perjalanan. Selama perjalanan, Mas Ali cerita bahwa dia adalah pendaki dari daerah Jawa Barat, tepatnya dari kota Cirebon. Kalau mendaki gunung ini, dia gak pernah lewat jalur atas yang kami lalui tadi. Kata dia daerah itu memang angker, dan jarang ada pendaki yang mau melalui jalur itu malam hari. Pasti ada aja kejadian. Mas Ali ini orangnya ternyata sangat ramah. Dia banyak bercerita tentang tips-tips mendaki yang baik dan benar, dan orangnya cukup cerdas. Dia juga banyak ngomongin jenis-jenis tumbuhan beserta bahasa Latinnya. Aku cukup kagum dengan Mas Ali.
Feeling aku kayaknya Mas Ali kuliah di Fakultas Pertanian atau Kehutanan. Mas Heru nanya ke Mas Ali buka tendanya di mana. Mas Ali bilang sih nggak jauh, ada di atas tendanya, tempat tadi yang kita lewati. Tapi seingat aku nggak pernah lihat tenda selama perjalanan melalui jalur ini. Kemudian Mas Heru nanya, kenapa tadi Mas Ali bengong ngeliatin semak-semak yang tadi. Mas Ali hanya tersenyum, yang artinya dia nggak mau jelasin lebih panjang lagi. Kami coba menceritakan pengalaman kami semalam, tapi nggak semuanya, sebagai pembuka omongan aja. Tapi Mas Ali nggak banyak nanggepin. Dia cuma bilang satwa yang ada di sini memang kebanyakan anjing. Dia beberapa kali pernah bertemu dengan harimau tapi jarang banget. Kemudian ada babi hutan juga. Perjalanan ini berasa cepet. Mungkin karena ada teman ngobrol jadinya nggak terasa. Aku jalan di belakang Mas Ali persis, dan Mas Heru ada di belakangku. Aku iseng-iseng merhatiin ranselnya Mas Ali, soalnya bagus. Aku nggak pernah lihat model tas ransel sebagus itu. Kayak tas army dari bahan kanvas tebal. Di tasnya ada beberapa emblem Mapala. Aku lihat ada beberapa nama gunung yang ditempel di ranselnya. Tapi kok tahunnya udah lama-lama banget. Tahun 81, 83, 84 dan seterusnya. Nggak ada yang di atas tahun 90 atau 2000-an. Mas Ali sepertinya angkatan lama. Selain tas, aku juga perhatiin jenis sepatunya. Sepatunya semi militer kalau aku lihat. Jadi bagian bawah sepatunya berbahan karet, tapi dari bagian mata kaki sampai ke atas itu kanvas berwarna hijau army. Di sepatunya ada logo bintang berwarna kuning dan ada tulisan AR. Setahu aku, kode AR adalah kode yang disematkan pada busana-busana khusus yang dipakai oleh militer. Semakin lama perjalanan ini seperti memasuki hutan lebat. Kanan kirinya banyak pepohonan sangat besar dan jalurnya agak lebar. Dari ujung kanan sampai ujung kiri bisa muat 3-4 orang. Udah nggak bebatuan lagi tapi didominasi rumput liar dan tanah. Jalurnya licin banget. Aku berkali-kali kepleset dan dibangunkan oleh Mas Heru. Tapi Mas Ali terlihat cuek aja. Dia selalu mengingatkan kita untuk berjalan lebih cepat. Seakan-akan dia sedang mengejar sesuatu. Entah karena Mas Ali kasihan denganku atau enggak, akhirnya dia pun memutuskan untuk berhenti sejenak. Tempat kami berhenti ini lumayan enak. Banyak akar-akar pohon besar yang ada di atas tanah. Jadi bisa buat tempat duduk, bahkan bisa buat tiduran. Aku lihat Mas Heru lagi minjit-minjit kakinya. Pasti berasa pegel banget tuh. Diem-diem aku coba ngelirik ke Mas Ali. Dia duduk sendiri agak jauh dari kita berdua. Dia cuma diem dengan tatapan kosong ke arah tanah, kayak orang yang lagi banyak pikiran tanpa bergerak sedikit pun. Mas Heru sempat mau ngajak ngobrol tapi nggak enak. Ya udahlah, akhirnya aku ngobrol berdua aja sama Mas Heru. Baru sekitar 5 menit kita berhenti, Mas Ali ngajak untuk lanjut lagi. Kita pun melanjutkan perjalanan. Hujan udah mulai reda dan berhenti. Sinar matahari mulai masuk dari sela-sela pepohonan. Suasana jadi terasa nyaman banget. Ini adalah suasana paling nyaman selama aku berada di gunung ini. Mulai terdengar ada suara-suara kicauan burung. Kita terus berjalan dengan cepat menyusuri jalur pepohonan. Makin lama jalanan mulai menyempit lagi. Tapi gak seterjal yang udah-udah. Mas Ali bilang sebentar lagi kita akan sampai di sebuah pertigaan. Dan disitulah nanti kita berpisah. Aku merasa cukup senang. Aku juga nanya ke Mas Ali seberapa jauh lagi untuk sampai ke base camp. Katanya kira-kira 1,5 jam lagi akan sampai di base camp. Aku jadi makin semangat untuk turun. Aku iseng coba cek jam tanganku. Setelah aku lihat, sumpah aku bingung mau bilang apa. Air ludah ini tertahan di tenggorokan. Nafas aku tersengal-sengal. Jamku masih menunjukkan pukul 12:10. Seingatku terakhir cek jam tangan di atas padahal pukul 12:09. Masa iya perjalanan udah sejauh ini gak ada 1 menit. Aku coba positive thinking, mungkin baterai jam tanganku ini mati. Walaupun kemungkinannya itu tipis banget. Karena jam tangan punyaku ini cukup bermerek dengan kualitas bagus. Dan baru kubeli 2 bulan lalu. Yang pastinya jam ini harusnya kan normal. Tapi aku coba positive thinking lagi. Mungkin jam tanganku ini bermasalah. Kondisi saat ini sebenarnya gak menyeramkan. Soalnya cukup cerah. Dan terdengar banyak suara burung. Sebenarnya aku pengen nanya ke Mas Heru.
Tapi ada perasaan gak enak kalau sampai kedengeran Mas Ali. Aku terus menoleh ke arah Mas Heru untuk kasih kode. Tapi Mas Heru gak nangkep kode dariku. Yang lebih parah malah Mas Ali yang nangkep kode dariku. Padahal posisinya ada di depanku. Mas Ali sempat noleh ke belakang, ke arahku sambil ngomong dengan nada ngebentak. Kamu kenapa gelisah begitu? Ada yang salah? Gak ada apa-apa kok Mas. Semenjak itu dia mulai sering ngelirik ke arahku terus. Mas Heru cuma diem aja. Dia gak ngerasa kalau ada sesuatu yang ganjil. Gak lama berjalan, aku mencium bau yang gak enak. Kayak bau orang buang angin gitu. Awalnya aku kira Mas Ali kentut. Tapi makin lama, bau itu makin nyengat. Lama-kelamaan baunya kayak bau busuk. Sumpah aku udah gak kuat banget sama baunya. Baunya itu dari arah depanku. Akhirnya aku tutup hidungku. Aku coba menoleh ke arah Mas Ali. Tapi dia biasa aja, gak nutup hidung sama sekali. Aku noleh ke belakang, Mas Heru pun juga biasa aja. Malah dia lagi ngeliat pemandangan sekitar. Aduh, berarti ini aku sendiri yang nyium. Pengen nanya, takutnya diketusin lagi sama Mas Ali. Akhirnya aku coba tahan aja bau itu, walaupun menyengat banget. Gak lama kemudian akhirnya kita pun sampai di sebuah pertigaan. Buru-buru aku menjauh dari sisi Mas Ali ke arah Mas Heru. Karena cuaca cerah, aku sekarang bisa lebih jelas lagi ngelihat muka Mas Ali. Di sebagian besar area pipi kanan dan kirinya ada bintik-bintik warna coklat. Seperti bintik-bintik pada kulit orang yang udah tua gitu. Ada banyak banget di area bagian pipinya. Padahal seingetku waktu ketemu di atas mukanya Mas Ali bersih. Cuma pucat aja. Karena ini aku lihat dari depan, jadi kita bisa kelihatan apa yang dia pakai. Dia berdiri membelakangi arah matahari. Malah cenderung ngumpet ke arah salah satu pohon besar yang ada di pertigaan itu. Di bagian depan jaketnya Mas Ali ada emblem nama, tulisannya Ali M. Iskandar. Bordirannya berwarna perak dengan background warna hitam. Di sebelah kanannya ada emblem dua logo. Yang satu gambar ular kobra di dalam perisai berwarna biru kuning. Dan yang satu lagi kayak lambang kepangkatan gitu. Kepangkatan tentara atau polisi gitulah yang kayak huruf V. Warnanya hitam hijau. Dan tongkat atau trekking pole di ujung atasnya kayak ada ukiran gambar muka orang. Tapi gak begitu jelas. Soalnya ukirannya udah pudar. Jadi embossnya udah gak terlalu tebal. Jaketnya Mas Ali udah kelihatan lusuh banget. Banyak bercak-bercak kayak tanah gitu. Terus ada kayak bekas ketuangan oli atau minyak. Pokoknya Mas Ali ini ternyata pakaiannya kucel banget. Mas Ali kemudian ngomong, saya cuma bisa antar sampean-sampean sampai sini. Karena area saya cuma dari sini sampai ke jalur atas tadi. Kalian silahkan teruskan ke arah kiri saja. Jangan lurus. Lurus itu tembusannya lereng. Silahkan Mas. Semoga selamat sampai tujuan. Titip salam dari saya untuk teman-teman ranger di base camp ya. Bilang kepada mereka kalau saya masih ada di sini. Siap Mas Ali. Kami berdua ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas jasa Mas Ali. Akan kami sampaikan salamnya Mas Ali untuk teman-teman di base camp. Di depan kalian akan menemukan pemukiman warga. Kalian bisa beristirahat di sana sejenak kalau kalian mau. Tapi saya sarankan di sana kalian jaga sopan santun kalian, terutama kamu anak muda. Mas Ali mengatakan itu sambil melihat ke arah aku. Aku dan Mas Heru kaget. Akhirnya untuk mempersingkat waktu, Mas Heru dan aku menjabat tangan Mas Ali sebagai tanda terima kasih kami. Saat bersalaman, tangannya Mas Ali ini banyak banget kerutan. Persis kayak tangan yang kedinginan sampai keriput. Keriputnya ini parah, sampai kasar dan tangannya dia dingin banget. Akhirnya kita pun berpisah. Kita belok ke kiri dan Mas Ali berbalik arah ke tempat tadi. Aku pengen banget ceritain hal tadi ke Mas Heru, terutama masalah jam. Aku pengen banget tahu di jam tangannya Mas Heru itu udah jam berapa. Kurang lebih 5-7 meter kita udah berjalan. Aku dan Mas Heru pengen noleh ke belakang ngeliat Mas Ali. Kita pun sontak kaget. Mas Ali udah gak ada. Padahal harusnya dia lagi menanjak sebuah batu yang agak curam. Aku dan Mas Heru cuma ngeliat sosok seekor anjing. Dengan bulunya yang berwarna hitam mengkilap. Ekornya panjang menjuntai ke atas. Anjing itu dengan sigap meloncati batu demi batu ke atas. Dan akhirnya kemudian berlari. Sampai kita tidak bisa melihat dia lagi. Dan yang terakhir kami hanya mendengar lolongan dari arah tengah lereng atas.
Aku dan Mas Heru sekarang sadar sesadar-sadarnya bahwa perjalanan menegangkan ini belum berakhir. Ternyata feelingku benar. Jam tangan Mas Heru pun menunjukkan waktu yang sama dengan jam tanganku. Saat ini pukul 12:10 siang. Setelah aku dan Mas Heru melihat sosok Mas Ali yang sebenarnya, kami berdua pun cuma saling melongo aja. Kengerian dan ketakutan seakan udah menjadi hal yang biasa. Yang jelas di pikiranku adalah gimana caranya bisa sampai ke base camp secepatnya. Mas Heru pun langsung menarik lenganku untuk segera melanjutkan perjalanan. Masalah sekarang masih jam 12-an itu artinya aku dan Mas Heru terjebak lagi di dunia mereka. Kita udah pasrah kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Aku dan Mas Heru pun menyusuri jalur yang disarankan oleh Mas Ali. Jalanan ini berupa semak-semak. Kita nggak bisa lagi lihat pemandangan di kanan atau kiri jalan karena memang semak belukarnya cukup tinggi. Untungnya aja cuaca cerah dan masih ada suara serangga yang berbunyi. Yang ada di benakku adalah gimana caranya untuk menjaga sopan santun, seperti yang dikatakan Mas Ali tadi. Mulai saat ini aku akan mencoba lebih banyak diam. Mau ada penampakan atau kejadian yang aneh-aneh pun aku nggak bakalan langsung mengutarakannya. Selain itu aku juga coba bayangin pemukiman penduduk yang diceritain Mas Ali tadi. Apakah pemukimannya sama kayak yang ada di kaki gunung ya? Kalau emang kayak gitu pasti enak banget. Ada warungnya juga pasti. Gak apa-apa deh neduh agak lama. Yang penting aku udah kangen sama rasanya kopi hitam ditambah gorengan. Kita berdua saling diem-dieman. Jalan secepat mungkin untuk sampai ke pemukiman. Di sini lumayan enak treknya. Walaupun semak-semaknya tinggi tapi di hati berasa adem. Aku pun sempat mainin semak-semak yang aku lewatin. Ngeliat ke atas langit yang cerah. Tapi gak lama kemudian aku denger kayak ada banyak suara orang ngomong. Kayak lagi di pasar gitu. Ada yang ketawa, ada yang ngobrol, ada suara anak kecil juga. Suara-suara itu berasal dari bawah kiri aku. Aku sama Mas Heru udah nyoba loncat-loncat sambil ngeliat ke bawah, tapi gak kelihatan karena ketutupan pohon tinggi yang ada di bawah sana. Wah, kita udah mulai deket nih sama pemukiman penduduk. Kamu mau lari gak supaya tambah cepet? Wah enggak deh mas, mendingan irit energi. Iya kalau bisa istirahat di sana. Kalau enggak gimana? Iya juga sih, tapi cepetan lagi deh jalannya. Udah gak sabar nih. Akhirnya aku coba cepetin langkah kakiku untuk menyesuaikan langkahnya Mas Heru. Trek yang aku lewatin ini enak banget. Awalnya tanah, terus sekarang menjadi rerumputan. Anehnya rumput ini kayak rumput yang dirawat. Persis kayak rumput di lapangan golf. Gak lama kemudian di depan kita kayak ada tanah lapang yang cukup luas. Di sana banyak kayak ada pagar buatan dari kayu-kayu. Gak rapi sih, tapi itu udah menandakan bahwa kita udah mulai memasuki areal pemukiman. Aku dan Mas Heru ngerasa seneng banget. Aku berdua kemudian masuk ke dalam pekarangan. Radius 100 meter dari pagar kayu itu kayak masuk ke areal hutan gitu. Feeling aku dan Mas Heru, pemukiman itu ada di dalam areal hutan. Buru-buru deh kita ngelangkah ke dalam hutan itu. Awal masuk kita udah disambut aroma kayak rebus-rebusan singkong, aroma kayu dibakar, dan sepintas pas aku lihat ke kanan ada kayak pos gitu. Posnya itu dari bahan kayu, atapnya terbuat dari kayu-kayu yang disusun rapi, ukurannya sekitar 2x3 meter. Aku dan Mas Heru gak berani ngelihat ke dalam karena memang gelap banget. Di dalam hutan ini juga sinar cahayanya gak begitu terang karena pohonnya memang lebat-lebat. Dari sini aku sama Mas Heru udah bisa ngelihat beberapa rumah pondokan di depan sana. Plus ada orang-orangnya juga. Terlihat ramai dari jauh, kayak perkampungan tradisional gitu. Di sini aku gak berasa serem sama sekali. Begitu pula dengan Mas Heru. Malah yang ada auranya tuh enak banget, tentram dan damai. Kita berusaha sesopan mungkin pada saat akan mendekat ke kumpulan mereka. Sepertinya areal di depan pemukiman ini kayak pasar. Banyak orang saling ngobrol. Ada yang bawa daun-daunan, ada yang bawa kayu bakar, ada yang bawa buah-buahan dan lain-lainnya. Ada beberapa anak kecil yang lari-larian menghampiri kami dan segera lari-larian lagi saling kejar-kejaran. Beberapa warga di sana ada yang memperhatikan kami dari atas sampai bawah sambil senyum ramah. Ada pula yang cuek seperti udah terbiasa ada orang asing yang datang ke perkampungan ini, tapi pakaian mereka sangat sederhana. Yang laki-laki pakai baju lengan panjang zaman dulu warna hitam, dengan celana panjang juga warna hitam. Kalau yang wanitanya pakai kebaya dan kain warna hitam juga.
Aku bersyukur banget. Aku memanjatkan doa yang setinggi-tingginya kepada Tuhan. Pas kita sampai di area seperti pasar, ada salah seorang ibu-ibu lagi gendong anaknya datang menghampiri kita. Dia memperkenalkan diri dengan nama Ning. Percakapan dengan bahasa Jawa halus yang kurang lebih seperti ini. Permisi, mas-mas ini ada tujuan apa ya datang ke sini? Siang mbak, kami ini sedang menuju perjalanan ke arah kaki gunung, menuju titik kumpul kami di bawah. Saya tadi diberikan petunjuk oleh seseorang untuk melewati perkampungan ini. Apakah benar dari sini nanti bisa tembus ke kaki gunung? Siapa yang memberitahu kalian untuk lewat sini? Kami berdua pun bingung. Gak mungkin kita bilang ke dia kalau makhluk jadi-jadian yang ngasih tahu. Kita bingung cari alasannya apa. Kita berdua cuma saling pandang dan diem aja. Untungnya gak lama kemudian Mbak Ning berkata, Saya rasa kalian butuh istirahat setelah perjalanan jauh. Mari saya antar ke balai peristirahatan kami di tengah sana. Mari mas, silahkan. Ada banyak pendaki juga di dalam sana yang seperti mas. ajak Mbak Ning sambil senyum-senyum. Tapi senyumnya ini kalau aku lihat seperti senyum licik. Akhirnya kita diantar menuju ke tengah kampung. Antara rumah penduduk yang satu dengan yang lain berjarak kurang lebih 10-15 meteran. Perkampungan ini benar-benar kampung banget. Kayak kampung di Baduy gitu deh kalau pernah ke sana. Tapi bedanya kalau di sini kita nggak bisa ngelihat ke dalam rumah. Dari luar terlihat gelap gulita di dalamnya. Tapi ada orang yang keluar masuk dari rumah itu. Dan selama perjalanan menuju ke tengah kampung, warga sana juga cuek-cuek aja. Seakan-akan memang udah sering kedatangan tamu. Jadi aku sama Mas Heru santai aja. Pada saat kami berjalan, ternyata benar kata Mbak Ning. Ada beberapa pendaki yang emang lagi ada di rumah beberapa warga. Mereka mencar-mencar gitu. Rata-rata mereka pada duduk di depan-depan rumah, ngobrol sambil ketawa ketiwi. Tapi ada juga yang diem duduk kayak model Mas Ali gitu waktu istirahat. Tapi aku gak mau berpikiran negatif. Aku coba perhatiin baju dari pendaki itu. Kok kayaknya ada yang jaketnya model zaman dulu ya? Ada yang kayak jaket aku juga. Kelihatan lah model-model baju zaman sekarang kan. Ada yang bawa tas ransel merek dari merek zaman sekarang. Ada juga yang terlihat jadul. Tapi agak aneh. Dan di antara para pendaki itu gak ada satupun yang lihat kita. Padahal kita di depan mereka. Seakan-akan mereka terbuai dengan sesuatu. Kalau yang lagi sendiri ada yang lagi bengong sambil mainin jari-jari mereka. Kalau yang lagi ngobrol sama penduduk ada yang sampai ketawa ngakak tapi tatapannya kosong. Ada juga yang mojok sendirian. Aku coba ngeliat Mas Heru. Dia malah ketawa ketiwi sendiri. Kayaknya seneng banget ngeliat keadaan di sini. Aku sengaja jalan paling belakang. Masnya daripada di balai kampung, mending kalian singgah dulu aja ya di rumah saya. Biar tak buatin air hangat dan makanan dulu. Belum sempet aku jawab, Mas Heru udah jawab duluan. Yowes mbak, aku kebetulan haus sekali. Boleh mbak. Ternyata di sebelah kiri aku ini rumahnya Mbak Ning. Modelnya sama kayak pos yang ada di depan tadi, tapi ukurannya lebih besar. Akhirnya setelah itu kita berdua sampai di rumah Mbak Ning. Kita dipersilahkan untuk duduk di depan teras rumahnya. Sedangkan Mbak Ning masuk bersama anaknya yang lagi dia gendong. Aku coba ngeliat ke sekitar. Rumah Mbak Ning ini agak menjorok ke arah hutan. Bukan yang paling belakang, tapi kalau dari sisi perkampungan, dia yang paling ke arah sisi luar. Sama seperti rumah-rumah lainnya. Di dalam rumah ini gelap, bener-bener gak kelihatan apa-apa dari luar. Hal yang paling bisa dilihat di dalam rumah itu adalah sebuah meja reot dari kayu. Kemudian ada sebuah tirai. Nah itu aku gak tahu deh, kayaknya si kamar. Aku merhatiin ke rumah-rumah tetangga yang ada para pendakinya. Para pendaki itu kayak kena sirep. Dari mereka semua gak ada satupun yang beranjak pergi dari tempat mereka duduk. Aku udah berasa gak enak nih di sini. Aku coba nanya ke Mas Heru. Mas, lo ada berasa aneh gak sih di sini mas? Shh, ngomongnya pelan-pelan. Aku udah ngerasa dari awal pas masuk perkampungan ini. Pokoknya kamu tahan semua rasa penasaran atau kengerian kamu. Di sini kuncinya cuma itu kalau mau selamat. Kita ikutin alurnya mereka. Niscaya kita bisa lolos. Gak kayak pendaki-pendaki lain itu. Aduh mas, aku juga merasa aneh dengan pendaki-pendaki itu mas. Gimana nih mas? Udah kamu tenang aja. Kamu jangan banyak ngomong. Oh ya satu lagi.
Setiap minuman atau makanan atau apapun itu yang mereka suguhkan nanti ke kita makan aja. Bersikap normal aja ya. Tapi ingat, sebelum kamu menelan, kamu baca doa. Dan jangan semua kamu telan. Kamu simpan sebagian di mulut lalu kamu lepehkan. Aku coba cerna omongan Mas Heru itu. Soalnya jujur aja aku gak fokus. Pikiran aku udah kemana-mana gak karuan. Aku ngerasa takut banget. Gak lama kemudian Mbak Ning keluar rumah membawa sebuah kendi air dari tanah liat, 2 cangkir yang juga dari tanah liat, dan piring yang berisi sayuran. Modelnya kayak lalapan gitu, dan ada pisang sama jeruk. Mbak Ning mempersilahkan untuk mencicipi hidangan tersebut. Aku terus terang jadi gelegepan, gak berani ngeliat muka Mbak Ning. Aku cuma lihat muka Mas Heru aja. Mas Heru mulai ngambil air dari kendi kemudian menuangkannya ke gelas. Aku merhatiin bagaimana cara Mas Heru minum. Mas Heru nggak menenggak airnya, tapi nggak lama setelah dia minum, dia buang sedikit melalui sisi-sisi bibirnya yang tertutup. Aku ngerti caranya. Aku ikut nyobain sama seperti yang Mas Heru lakuin. Tapi pas giliran aku minum, Mbak Ning merhatiin aku banget. Aduh, gimana nih ya? Akhirnya aku puter otak. Aku pura-pura tersedak. Loh, kok sampai kesedak gitu sih? Sayang kan airnya jadi kebuang. Ucap Mbak Ning sambil membentak. Maaf Mbak, saking hausnya. Bodoh amat deh pikirku, dia percaya atau enggak. Yang penting aku gak minum semua airnya. Akhirnya kita bertiga ngobrol-ngobrol. Mbak Ning menceritakan seluk-beluk kampung ini. Katanya dia kampung ini sebenarnya udah ada dari zaman kerajaan Majapahit zaman dulu. Isinya orang-orang pengungsian gitu, turun-temurun dan akhirnya sampai sekarang. Nah, padahal kita nggak nanya, tapi dicerita tentang pendaki-pendaki itu. Mereka sama seperti kita, pada saat menuruni gunung ini kemudian mampir. Tapi mereka katanya sangat betah di sini sampai nggak mau pulang. Selagi Mas Heru ngobrol sama Mbak Ning, aku iseng ngeliat ke jam tanganku lagi. Awalnya aku pikir masih di jam 12:10. Tapi sekarang jam 00.00. Sampai ada yang bikin kaget lagi. Aku iseng ngeliat ke langit. Terlihat gelap banget. Udah kayak mau maghrib. Aku berharap ini semua cuma mimpi. Berkali-kali aku memejamkan mata, tapi aku sadar ada di sini. Aku gak mimpi. Aku udah kelihatan gelisah banget. Sampai Mbak Ning berkata, cerita ini akan disambung ke part 4. Agar teman-teman tidak ketinggalan dari kelanjutan cerita ini, saya sarankan untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari Midnight Story. Terima kasih untuk semua sahabat Midnight Story yang sudah setia menyimak dan mendengarkan kisah kali ini. Semoga bisa menemani dan menjadi penghantar tidur kalian. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.